Cuy. Sekarang kau mau nyambung part 2 yang video anime ini ya guys ya. Karena viewnya lumayan ya guys ya, 97. Wow. Tapi sayang like-nya ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi lagi gua putar videonya. Jangan lupa like dan subscribe channel yang ini, subscribe channel gua juga. Oke, tanpa lama lagi guys, kencok. Sabar, ngepris. Dan sudah bisa kalian tebak, sesampainya di rumah, Yaguchi tapi Dan sudah bisa kalian tebak, sesampainya di rumah, Yaguchi langsung melancarkan aksi busuknya. Sontak, Sayu pun berusaha melawan, tapi terlintas di otaknya jika tak menurut, maka rahasianya akan terbongkar. Dan hal itu juga berimbas pada Yoshida. Untungnya di waktu bersamaan, datang Yoshida yang langsung mengusir pria dajjal itu. Tapi karena sadar kalau baik Yaguchi maupun dirinya bukanlah waris sah dari Sayu, ia pun tak bisa berbuat banyak selain mengancam Yaguchi untuk tak lagi mengganggu Sayu. Sekembalinya ke dalam, Yoshida pun langsung menyemangati Sayu agar lebih mempedulikan dirinya sendiri. Karena walau Yoshida ikut terkena imbas, tapi itu bukanlah masalah bagi dirinya yang sudah berdedikasi untuk mendidik Sayu. Dan bisa kita lihat, ajaran Yoshida mulai berefek ketika Sayu kini jadi ketakutan saat hendak diberkaos. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Asami yang melihat wajah Sayu langsung mengetahui kalau telah terjadi sesuatu antara temannya dengan Yaguchi. Lantas dengan cepat ia pun langsung mendatangi Yaguchi lalu minta penjelasan padanya. Dan hebatnya tanpa urat malu, pria dajjal itu memberitahu kalau ia mencoba memperkaos Sayu kemarin. Akan tetapi pada akhirnya ia pun minta maaf serta tak membocorkan rahasia karena sudah berjanji dengan Yoshida kemarin. Dan hal itu pun sedikit membuat Sayu lega. Singkat cerita, ketika pulang, Sayu mendapat pesan dari Yoshida kalau ia akan menginap di kantor malam ini. Dan dengan baik hati, Asami pun bersedia menginap menemani Sayu. Pertama-tama, Asami pun kembali ke rumah untuk mengambil beberapa keperluan. Serta bisa kita lihat, rupanya Asami adalah anak orang kaya, tapi karena orang tuanya sibuk bekerja, ia sengaja berdandan seperti gal supaya bisa menarik perhatian. Dan karena dirasa Asami bisa dipercaya, akhirnya Sayu pun jujur dengan menceritakan asal-muasal serta apa yang telah ia lalui sampai bertemu dengan Yoshida. Lantas, Asami dengan seksama mendengar cerita tersebut tanpa sedikit pun menjelekkan Sayu. Yang kemudian mereka pergi ke bukit pinggir kota untuk melihat bintang sekaligus menghibur diri. Kemudian, scene berpindah pada Yoshida di kantor, yang sambil membaca isi pesan Sayu, ia terus diperhatikan oleh Mishima. Dan tak lama, datang Goto selaku atasan meminta Yoshida untuk mengerjakan beberapa tugas. Tapi cara memintanya itu terus diperhatikan oleh Mishima dengan tatapan sinis. Dan seakan tak mau kalah, ia pun mendatangi Goto lalu mengajaknya makan siang bersama. Tanpa basa-basi, Mishima pun langsung bicara to the point, di mana ia bertanya mengenai kemungkinan Yoshida akan jatuh cinta pada Sayu. Tapi secara dewasa, Goto menyikapi pertanyaan itu dengan memberikan kebebasan pada Yoshida untuk memilih. Karena berprinsip, walau kita mencintai seseorang, tapi kalau orang tersebut mencintai orang lain, maka apapun yang kita lakukan hasilnya akan sia-sia. Namun Mishima yang mendengar jawaban tersebut tak terima karena seperti merasa kalau usaha akan mengkhianati hasil. Dan karena masih belum puas, ia kembali mendekati Yoshida dengan akan mengajaknya nonton. Tapi ajakan tersebut harus ditolak karena Sayu sudah masak makanan di rumah. Tak kehabisan akal, Mishima pun secara sepihak memaksa untuk bertukar nomor, dan Yoshida yang hanya jadi sedikit bingung karena sadar kalau dirinya hanyalah pribadi yang tak banyak bicara, serta hanya mengirim pesan seperlunya saja.
Dan karena Yoshida tak kunjung peka, akhirnya Mishima pun mengungkapkan perasaan sebenarnya. Sontak, Yoshida pun kaget tak menyangka kalau Mishima mempunyai rasa ketertarikan pada dirinya. Tapi setelah pengakuan itu, pembicaraan berakhir begitu saja. Beberapa hari setelahnya, Shin kembali ke Sayu yang sedang shift menjaga toko bersama Yaguchi. Awalnya, suasana pun nampak biasa, hingga tak lama datang sebuah mobil mewah dan dari mobil tersebut turun seorang pria yang membuat Sayu langsung kaget. Pasti di pikiran kalian terlintas kalau orang itu adalah salah satu tamu Sayu. Tapi nyatanya ia adalah kakak Sayu bernama Isa yang datang untuk mencari adiknya. Dan dengan dibantu Yaguchi yang sudah duluan menyembunyikan Sayu, ia berhasil lolos untuk sementara. Tapi inilah pertanda dari berakhirnya kebersamaan Sayu dengan Yoshida. Sepulang kerja, Sayu yang masih dihantui ketakutan akan dijemput kakaknya malah nekat untuk berbelanja. Dan tanpa diduga, ia bertemu dengan Mishima di sana. Tapi di waktu bersamaan, muncul juga Isa bersama anak buahnya yang sedang mencari keberadaan Sayu. Sontak, ia pun langsung bersembunyi di belakang Mishima, lalu menjelaskan kalau orang-orang itu sedang mencari dirinya. Dan dengan baik hati, Mishima pun langsung membawa Sayu bersembunyi ke tempat karaoke. Tak luput, agar tak membuat Yoshida khawatir, Mishima pun mengirim pesan padanya kalau ia sedang bersama Sayu di tempat karaoke. Kembali ke topik, Mishima tak bertanya siapa, serta apa tujuan mereka, melainkan hanya memastikan saja kalau Sayu bukan dikejar karena melakukan tindak kejahatan. Dan pembicaraan berlanjut serius, di mana Mishima langsung mengingatkan Sayu kalau waktunya bersama Yoshida tinggal sedikit. Tapi apakah mereka yang sudah saling bergantung satu sama lain dapat tiba-tiba menerima perpisahan? Oleh karena itu, agar tak ada penyesalan, Mishima berpesan pada Sayu supaya memikirkan apa yang ingin ia lakukan. Di waktu bersamaan, datang Yoshida menjemput Sayu pulang. Dan walaupun bicara seolah mendukung Sayu, namun sebenarnya Mishima cemburu melihat kedekatan pria yang ia suka bersama gadis lain. Dan ketika Yoshida pamit pulang, Mishima pun tak bisa lagi membendung air matanya. Sementara itu, Sayu bersama Yoshida yang sedang dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja melihat poster festival tertempel di tembok. Dan karena tak ingin melewatkan kesempatan, esok malamnya ia pun langsung pergi bersama Yoshida. Di sini bisa kita lihat wajah seorang om-om yang malu-malu tai kucing ketika melihat penampilan Sayu memakai yukata. Nampak mereka pun berjalan bersama melihat beraneka macam stand di sana. Dan hal itu pula kini membuat hubungan mereka jadi semakin dekat. Acara final dari festival itu ditutup dengan peluncuran kembang api yang jelas juga disaksikan oleh Sayu bersama Yoshida. Dan sembari melihat pemandangan indah itu, Yoshida mulai membayangkan apa jadinya jika ia tak pernah bertemu dengan Sayu. Di sini bisa kita simpulkan kalau Yoshida sudah sangat takut kehilangan sosok Sayu. Namun tanpa ia sadari, momen itu adalah momen terakhir kebersamaan mereka. Di mana keesokan harinya saat baru bangun tidur, tanpa diduga muncul Isa tepat di depan pintu rumah Yoshida. Jelas saja pertanyaan pertama yang ditanyakan Isa adalah menanyakan hubungan mereka. Lalu Isa pun menjelaskan kalau sejak Sayu kabur, guru dari sekolahnya datang beberapa kali dan menuduh kalau sang ibu mengurung Sayu di rumah. Oleh karena itu, agar tak menimbulkan kecurigaan, maka diutuslah Isa demi membawa Sayu pulang. Di titik ini, Yoshida langsung menyela pembicaraan dengan menegaskan kalau sang ibu hanya mengkhawatirkan opini publik ketimbang perasaan putrinya. Serta Yoshida juga minta waktu untuk Sayu agar bisa menyiapkan mental. Dan sebelum mengambil keputusan, Isa ingin bicara empat mata dengan Sayu terlebih dahulu. Lantas, Isa pun beritahu kalau setiap hari ibu mereka selalu menelpon bertanya mengenai keberadaan Sayu. Namun Sayu bersikeras tak mau pulang karena semenjak pertemuan dengan Yoshida, dirinya perlahan mulai berubah ke arah yang lebih baik, serta memutuskan untuk takkan kembali sampai ia benar-benar mendapat arti dari pelariannya selama ini. Dan melihat keseriusan terpancar dari mata adiknya, Isa pun ikut mendukung dengan memberikan waktu seminggu pada Sayu untuk berpikir.
ことだよ。ありがとう。 Kemudian Sayu sengaja manggil Asami ke rumah, lalu memberitahu kalau waktu kebersamaan mereka tinggal 1 minggu lagi, sekaligus menjadi kesempatan untuk menceritakan kehidupannya dulu. Oke, dari sini cerita akan sedikit berat, di mana kita akan diperlihatkan pada masa lalu Sayu yang kelam. Pertama-tama, karena hubungannya dengan sang ibu agak kurang akur, Sayu sengaja tak ingin menonjol di sekolah, baik dalam urusan belajar maupun pertemanan. Hingga suatu hari, muncul seorang gadis bernama Yuko yang memecah dinding pembatas Sayu, di mana gadis itu selalu menemani Sayu baik di sekolah maupun ketika pulang. Akan tetapi, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama, karena pada suatu hari, Yuko mendapat pembulian dari para gadis yang iri melihat kedekatannya dengan Sayu, selaku gadis paling cantik di sekolah. Awalnya, meski berat, tapi Yuko masih bisa bertahan dengan kehadiran Sayu di sampingnya. Namun karena juga seorang gadis lemah, akhirnya mental Yuko pun tumbang, lalu memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan bundir. Serta ia sengaja memanggil Sayu selaku sahabat baiknya untuk mengucap beberapa kata perpisahan. さゆちゃんはずっと笑っててね。 Dan semenjak kejadian itu, Sayu yang trauma pun kini jadi mengurung diri dalam rumah. Akan tetapi, masalah tak berhenti sampai di situ, di mana sang ibu yang seharusnya menjadi sosok pendukung bagi putrinya, malah menuduh Sayu sebagai pelaku pembunuh Yuko. Dan sontak hal tersebut langsung menyulut emosi Sayu, hingga membuatnya tanpa pikir panjang langsung kabur dari rumah. Ketika di luar, Sayu sempat berpapasan dengan Isa, dan karena sang kakak adalah pribadi yang mengerti, ia pun sedikit membantu dengan mengantar kepergian Sayu, serta memberikannya sejumlah uang untuk hidup. Akan tetapi, itulah kesalahan terbesar yang harusnya tidak dilakukan. Di mana dalam menyelesaikan masalah, sebaiknya dengan menggunakan kepala dingin, bukan malah mendukung emosi Sayu. Yang alhasil setelah beberapa lama, Sayu pun kehabisan uang, serta jadi luntang-lantung di jalanan. Dan di tengah ketidaktahuan harus bagaimana, disinilah ia bertemu dengan orang jahat, hingga membuatnya terjerumus ke jalan salah. Dan itulah kebenaran di balik seorang Sayu. そうか。話してくれてありがとう。 Lantas, mengingat apa yang telah ia lalui selama ini, Sayu pun langsung menangis dengan penuh kesedihan, hingga akhirnya jadi tertidur pulas. Kemudian, Asami pun bertanya pada Yoshida mengenai langkah yang akan diambilnya nanti. Dan Yoshida yang sadar kalau dirinya hanya orang asing, memilih untuk tak ikut campur masalah keluarga orang. Tapi apakah akan seperti itu? Keesokan harinya, Yoshida pun menceritakan pada Hashimoto serta Mishima tentang berita kepulangan Sayu. Dan Hashimoto juga mendukung keputusan Yoshida untuk menyerahkan masalah Sayu pada keluarganya. Akan tetapi bisa kita lihat raut kegelisahan terpancar dari wajah Yoshida. Dan ketika pulang kerja, Yoshida secara kebetulan bertemu dengan Isa, yang lalu terjadilah pembincangan antar dua orang dewasa. Lantas Isa pun bertanya kenapa Yoshida berbuat sejauh itu hanya demi Sayu. Sedangkan Yoshida sendiri juga tak mengerti dan hanya menjawab karena Sayu terlihat imut. なんかしょうもない答えで。いいと思いますよ。信じられないくらい素直な答えで気に入りました。 Selain itu, Isa juga menceritakan alasan kenapa Sayu tak akur dengan ibunya. Di mana ternyata ketika sang ibu sedang mengandung Sayu, ayah mereka malah berselingkuh dengan wanita lain, lalu meminta untuk menggugurkan Sayu. Namun ibunya tetap mempertahankan Sayu sebagai harapan untuk membuat ayahnya kembali, yang pada akhirnya hal itu tetap sia-sia. Oleh karena itu, Sayu dipandang sebagai bukti kalau sang ayah sudah tak mencintai mereka lagi. Serta menurut Isa, Sayu yang tak pernah merasakan kasih sayang, menganggap Yoshida sudah seperti sosok ayah baginya. ありがとうございます。サイを大切にしてくれて。残り数日ですが、どうかよろしくお願いします。はい、わかりました。 Sekembalinya ke rumah, Sayu pun memberikan sebuah buku resep masakan agar kelak ia pergi, Yoshida tak selalu makan makanan di luar. Namun meski terlihat tegar, tapi sebenarnya dalam hati Yoshida, ia sangat sedih karena sebentar lagi akan berpisah dengan Sayu. Lantas, ia pun mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja tanpa henti, yang hal itu sebenarnya disadari oleh sahabatnya Hashimoto. Dan tak terasa, tibalah hari terakhir kebersamaan Sayu bersama Yoshida. Di mana karena tak tahan melihat wajah Yoshida yang terus saja cemas, muncullah sebuah kalimat dari Mishima yang menyuruh supaya Yoshida ikut pulang menemani Sayu. Awalnya, Yoshida pun ragu karena masih memikirkan pekerjaan, serta ia juga ingin Sayu mandiri dengan bisa menghadapi masalah tanpa ada campur tangan darinya.
Keraguan itu terus berkecamuk di hatinya sampai ketika sedang bekerja, muncul panggilan dari Asami yang mengabarkan kalau ia tak bisa menghubungi Sayu serta menemukan keberadaannya. Sontak Yoshida pun langsung cemas. Tapi beruntung berkat kehadiran dari teman baiknya Hashimoto, ia bersedia membantu, begitu juga Mishima yang akan mengcover sisa pekerjaan Yoshida. Sembari mencari, melihat kecemasan dari Yoshida yang semakin parah, akhirnya Hashimoto juga menyarankan supaya Yoshida ikut pulang menemani Sayu, karena dirasa akan tak bertanggung jawab jika membuat Sayu menghadapi masalahnya sendiri, yang padahal hubungan mereka sudah sejauh ini. これ以上はもう言わない。あとは自分で決めたらいいよ。Dan ternyata Sayu hanya ingin melihat wajah lesu Yoshida dengan menunggu ia pulang di depan kantornya, yang kebetulan dilihat oleh Goto, dan akhirnya masalah pun selesai tanpa hambatan berarti. Ketika malam, Yoshida yang belum bisa tidur lalu dihampiri oleh Sayu, di mana ia pun memeluk Yoshida sebagai bentuk kenang-kenangan terakhir, serta menjelaskan kalau hatinya sangat berat jika harus berpisah dengan Yoshida. Dan di sini akhirnya Yoshida pun buatkan tekadnya. 最高の宿から最後にちょっとだけサービスがある。俺も北海道に行ってやるよ。 Yang jelas hal itu membuat Sayu sangat senang. Pagi harinya, kepergian mereka pun diantar oleh Asami dengan penuh senyuman. なんじゃいってらっしゃい。行ってきます。 Dan ketika di pesawat, Sayu yang baru terbangun masih tak percaya kalau Yoshida juga ikut pergi bersamanya. Tapi berkat kehadiran Yoshida lah, Sayu jadi sedikit lebih tenang. Ketika mendarat, mereka pun tak langsung pulang, melainkan Isa harus pergi ke kantor cabang untuk mengurus beberapa keperluan. Dan ia pun berikan mereka waktu dengan bersantai di kafe. Terlihat Sayu yang terkena kongko-kongko sangat terkesima melihat furniture kafe yang begitu mewah, apalagi ketika minuman pesanannya datang. Untuk sejenak, Sayu pun dapat mengalihkan ketakutan dalam dirinya. Tapi ketika ia melihat beberapa gadis SMA sedang bercanda gurau di luar, hal itu membuat pikirannya seakan kembali memikirkan kebersamaan dengan Yuko. Namun lagi-lagi berkat kehadiran Yoshida, ia bisa jadi sedikit lebih tenang. 美味しいもの飲んでゆったり時間が流れて元気補充できた気がする。ありがとう。 Singkat cerita, ketika sore, Isa pun kembali menjemput mereka. Dan kali ini Sayu minta untuk berkunjung ke satu tempat, yakni sekolah. Bisa kita lihat, walau traumanya masih membekas, tapi Sayu berusaha menguatkan diri dengan meminta Yoshida untuk menemaninya masuk. Lantas mereka pun mulai berkeliling dari ruang kelas, tangga, sampai akhirnya tiba ke tujuan utama yang tak lain adalah atap sekolah. Seakan menyambut kedatangan Sayu, sekilas terlintas sosok Yuko di depan matanya. Tapi Sayu berusaha menguatkan diri dengan meminta Yoshida untuk ikut bersama. Terlihat sembari berjalan ke titik Yuko bundir, kenangan bersamanya terus mengalir begitu deras dan memberikan tekanan pada Sayu. Hingga akhirnya Sayu pun kesal dengan menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab utama kematian Yuko. Di titik ini, Yoshida selaku orang dewasa berusaha menguatkan Sayu kalau itu bukanlah salahnya. Serta ia juga harus tegar menghadapi masa lalu agar bisa mengambil langkah maju. Dan akhirnya berkat ceramah panjang Yoshida, Sayu pun menangis menerima semua kenangan pahit di masa lalunya. Setelah tenang, terlihat kini sosok Sayu menjadi pribadi yang lebih kuat dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi apa kalian tahu apa yang diterima Sayu begitu sampai di rumah? Sayuを連れ。Sayu! Ya, Mak Lampir itu tanpa basa-basi langsung menampar Sayu sekuat tenaga. Dan Yoshida pun tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya hanya orang asing. Kemudian pembicaraan berlanjut di meja makan yang lagi-lagi sang ibu terus saja mengoceh sampai menghina keberadaan Yoshida. Dan sontak hal itu langsung membuat Sayu marah hingga berani membalas perkataan sang ibu. Akan tetapi, ibunya juga seakan tak mau kalah dan malah membalas dengan mengeluarkan kata-kata yang tak boleh diucapkan. Yang sontak langsung membuat Sayu menangis penuh kesedihan. Di titik ini, emosi Yoshida pun langsung memuncak.
Namun ia berhasil menahannya dengan menambahkan kalau seorang anak juga tak bisa memilih orang tua mereka. Dan jika sang ibu tak mau merawat putrinya, ia bersedia membesarkan Sayu sampai dewasa. Tapi walaupun demikian, Yoshida sadar dirinya tak memiliki hak asuh maupun tanggung jawab sebagai orang tua. Oleh karena itu, Yoshida yang cuma orang asing hanya bisa memohon sujud di depan sang ibu agar mau merawat putrinya. Dan hal itu jelas membuat semua orang di sana jadi terkejut, begitu juga Isa yang langsung ikut bersujud demi membantu adiknya. Akan tetapi sebelum mendapat jawaban, mereka pun terpaksa keluar menunggu sampai sang ibu kembali tenang. Ketika di luar, untuk pertama kalinya, Yoshida pun menangis karena tak menyangka kalau masalah Sayu akan seberat ini. Dan Sayu yang melihatnya pun ikut terharu, dan mereka jadi menangis bersama. Setelah tenang, tak lama keluar Isa yang menyampaikan kalau berkat bantuan Yoshida, sang ibu pun bersedia merawat Sayu sampai lulus SMA, serta berjanji tak akan mencari masalah dengannya. Dan untuk sekarang, masalah pun berhasil teratasi. Tapi rupanya, Yoshida masih ingin bicara dengan sang ibu, di mana ia pun minta maaf atas perkataannya, sekaligus berterima kasih karena mau merawat Sayu. Dan setelah pembicaraan usai, kini giliran Sayu yang ingin bicara. Di mana walau sebenarnya masih marah, ia pun tetap bersujud minta maaf atas segala masalah yang telah ia buat selama ini. Dan hal itu cukup membuat si ibu jadi merasa bersalah, hingga akhirnya ia pun luluh. Ketika hendak memejamkan mata, Yoshida kembali terbangun karena mendapati Sayu menyelinap masuk ke kamarnya. Di mana berhubung itu adalah malam terakhir mereka, Sayu dengan malu-malu mengajak Yoshida untuk mantap-mantap agar tak saling melupakan. Tapi jelas, om-om kuat iman itu pun menolak ajakan tersebut karena menganggap kenangan kebersamaan mereka sudah tak bisa terlupakan lagi. Dan Sayu yang mendengar ucapan tersebut pun jadi terharu, hingga akhirnya ia tertidur. Keesokan harinya, nampak Sayu bersama Isa pergi mengantar kepulangan Yoshida. Dan sebelum lepas landas, Isa ingin bicara sebentar, di mana ia memberikan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih karena telah merawat Sayu. Tapi Yoshida yang ikhlas pun menolak pemberian tersebut, serta meminta agar uangnya digunakan untuk memberikan Sayu pakaian. Selain itu, Isa sangat berterima kasih pada Yoshida karena berkat dikinya lah kini Sayu bisa melangkah maju. Kemudian, kini giliran Sayu menyampaikan beberapa kata perpisahan, di mana ia merasa sangat beruntung karena telah bertemu dengan Yoshida. Serta pada momen itu, Sayu pada akhirnya menyatakan perasaan cintanya. Tapi Yoshida yang hanya tertarik pada wanita dewasa pun menolak perasaan tersebut serta minta Sayu agar melupakan semua tentang dirinya. Dan Sayu pun berjanji akan kembali padanya setelah ia tumbuh dewasa. Scene akhir menampilkan kepulangan Yoshida ke rumah dengan mendapati suasana yang berbeda dari biasanya. Tapi begitulah hidup karena perpisahan adalah guru terbaik dari pendewasaan. Tamat. Sebelum deh. Scene meloncat beberapa tahun kemudian ketika Yoshida baru pulang kerja seperti biasa. Di mana ia sangat terkejut begitu melihat Sayu yang kini sudah tumbuh dewasa sedang menunggunya di tempat pertama kali mereka bertemu. Oi, こんな時間に何やってんだ? Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime Higehiro kali ini. Sumpah dah, respect Mimin sama Yoshida yang mau merawat hingga menemani Sayu sampai akhir. Serta berkat ia juga, hubungan Sayu dengan keluarganya bisa membaik. Oke, seperti biasa, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang banyak. Sore dewa. Mata nih. Oke guys, sekian dulu dari gua. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan subscribe ya. Dan jangan lupa subscribe channel Cronime ini guys ya. Oke, bye bye coy.
Mudah nanti ada part 2 nya lah ya kan. Ya intinya harus subscribe channel gua dan channel Cronime.